untuk menulis dan menyebarkan ide-ide saya. Menulis bagi saya ada dua manfaat. Satu, saya bermanfaat bagi orang lain agar belajar dari pengalaman dan pengetahuan saya selama puluhan tahun bekerja di 7 perusahaan di 7 negara yang berbeda. Saya juga pernah mengunjungi 50 negara dan banyak yang saya pelajari di sana. Bagi saya sendiri, ternyata berbagi ilmu itu menambah ilmu saya dan kebahagiaan saya. Saya sudah lama ingin menulis. Sejak saat itulah, sejak tahun 2015, saya menulis 1 halaman per hari. Dan itu yang saya sarankan kepada semuanya. Nulis buku itu berat, kata Dylan ya. So, jangan menulis buku. Just do it, just 1 page per day. Dan dengan konsep sederhana itu, ternyata tidak ada hambatan yang berat. Hari ini saya ingin mengundang 4 penulis lain. Kebetulan setelah saya sharing tentang menulis, banyak yang terinspirasi ya, dan mereka menulis dan mempublish bukunya. Makanya saya ingin mengundang mereka semua untuk sharing pengalaman tersebut. Saya bermimpi bahwa semua orang bisa sharing, bisa menjadi penulis buku, dan membagikan pengetahuan dan pengalaman yang lain. Bangsa ini, negara ini memerlukan budaya sharing pengalaman dan coaching pada generasi berikutnya. Oh, inspiring sekali. Congratulations Mas Pam untuk buku terbarunya yang dalam waktu 1-2 minggu ya akan rilis ya. Betul. Aduh, pengen dong saya bukunya nih, mau beli ah. Bahkan untuk saya sudah Astrid membaca tidak usah buku-buku beli Mas ya. Pam. Oh Untuk gitu, Astrid, alhamdulillah. Saya udah baca buku-bukunya Mas Pam yang tadi Mas Pam tunjukin sebelum yang baru ini, bagus banget. Dan saya penasaran untuk membaca buku 4 penulis lainnya juga nih. Oke, thank you Mas Pam. Sekarang saya mau mulai tanya satu persatu penulisnya. Saya akan bertanya terlebih dahulu ke Bapak Yosef Bataona. Pak Yosef, silahkan. Halo, selamat malam. Diri. Selamat Baik, malam, Pak. Ini mestinya yang lain tahu Mbak Astrid ini fasilitate kita dari Jerman. Oh iya. Itu dia dari Jerman itu. Jadi saya Yosef Bataona. Selama perjalanan karier dan hidup saya dipandu oleh moto sederhana, be yourself, but better every day. Nah, be yourself ini punya makna bahwa saya yakin kita semua itu diciptakan unik, lengkap dengan talenta masing-masing, nggak ada 2 yang unik. Jadi tugas kita adalah menggali dan cari tahu talenta apa yang kita punyai, kita asah untuk kita berdayakan supaya sukses. Penggalan kedua, better every day. Kalau saya percaya bahwa semua orang itu unik, artinya nggak ada yang hadir malam ini yang sama, punya talenta sama seperti saya. Karena itu, seandainya saya ingin maju, saya harus membuka diri untuk apa? Untuk belajar dari atasan, bawahan, rekan kerja, atau juga termasuk teman-teman yang hadir pada hari ini, supaya saya hari ini harus lebih baik dari kemarin, Yosef Bataona besok harus lebih baik dari hari ini karena dia belajar. Jadi saya nggak bandingkan diri saya dengan siapa-siapa. Nah, dan moto ini yang memacu saya untuk terus belajar dan juga terus berbagi, ya, karena saya bisa belajar. Nah, saya berkesempatan untuk melayani sebagai HR Director di 3 perusahaan, Unilever, Bank Danamon, dan Indofood Sukses Makmur. Dan di ketiga perusahaan ini saya disadarkan bahwa kehadiran saya dimanapun adalah dalam kaitan dengan misi yang lebih besar lagi bersama dengan orang-orang sekitarku, termasuk peduli lingkungan, termasuk yang terakhir program kami mempersiapkan mahasiswa penerima beasiswa Indofood itu untuk menjadi pemimpin yang punya integritas di masa mendatang. Jadi itu juga kami lakukan. Nah, untuk menjaga kondisi tubuh dan mental prima, saya disiplin olahraga 4 kali seminggu dan meditasi 30 menit di jam 01.30 pagi. Ya, saya juga memperkenalkan Move More program untuk mengajak karyawan-karyawan di 3 itu untuk terus olahraga agar mereka itu fit. Jadi saya ingin menjadikan semua pengalaman dan pemikiran saya itu dan hadir di lingkungan mana saja itu biar mereka semua tahu dan tetap mengenang, tahu, hafal tentang semua itu melalui tulisan di blog www.josephbataona.com yang saya luncurkan tanggal 11 bulan 11 tahun 11 dan saat ini sudah menghadirkan 181 artikel dari berbagai kategori. Dan selama ini juga saya sudah menerbitkan sendiri 3 buku
dan 3 buku berkolaborasi dengan yang lain, termasuk 1 yang diterbitkan di US, yang judulnya adalah The Best Practice of Succession Planning. Dan 2 buku kolaborasi sekarang sedang dalam proses. Jadi 3 buku saya ada di background saya. Terima kasih, Pak Astrid. Terima kasih Pak Yosef. Ini kalau tidak salah Pak Yosef mau mau mempresentasikan sesuatu. Saya sekalian mau nanya-nanya soalnya nih Pak ya. Boleh ya? Ada pertanyaan boleh. borongan nih buat Biar Pak Yosef. Karena you are sekalian a very aja. great man, great stories, great inspirations. I really love it. And I'm very curious Pak untuk bisa baca buku Pak Yosef tadi. Wah, Oke, ini pertanyaan yang saya mau punya sekarang untuk atau silakan. sekarang dong Pak, pertanyaannya borongan nih ya. Yang pertama saya ingin tahu dari Pak Yosef, apa motivasi Bapak untuk menulis ya. Kemudian tadi kan saya mau minta Pak tunjukin dong 1 buku yang Bapak tulis, tapi background Pak Yosef sudah menunjukkan buku yang keren itu. Yang saya penasaran dan pastinya juga para audiens ingin tahu dari mana Bapak mendapatkan ide untuk menulis. Silakan Baik, Pak Yosef. terima kasih Mbak Astrid. Jadi simpel yang mau saya sampaikan, seringkali orang justru kesulitan itu pada saat memulai menulis. Ya. Bahkan memulai menulis kalimat pertama juga mengalami kesulitan. Ini saya kasih 1 contoh. Suatu ketika melalui Twitter, saya melihat ada teman yang namanya ini itu nge-tweet, nasib kalau masih naik Metro Mini, berdiri dengan sopan di halte, kecipratan mobil lewat yang nggak mau pelan dikit. Untung masih bisa senyum. Nah saya lihat ujung akhirnya itu positif. Tapi saya pengen tahu lanjutan tweetnya itu apa. Ya saya nunggu. Dan ternyata lebih positif lagi. Dia bilang, semoga yang nyipratin itu cepat kaya, biar bisa beli helikopter pribadi dan nggak usah lagi nyipratin orang-orang lagi. Ini kan very positif. Nah ini cuma Twitter ini doang, itu saya bisa jadikan cerita yang saya hadirkan di blog saya. Jadi untuk pertama kali saya hadirkan di blog dulu sebelum saya lakukan sesuatu untuk ini. Saya kasih contoh kedua, ini pagi-pagi Juni 2014. Itu seorang kawan berkicau di Twitter, can anybody give me a reason to like Monday? Papa, sorry ini saya Twitter di tahun 2014 ini. Lalu saya pun tergoda untuk menanggapinya, look at people around you, they smile. Ya, karena saya rasa walaupun situasinya bagaimanapun pasti ada reason untuk itu. Tapi dia menanggapinya begini, bagaimana kalau ternyata orang sekitar saya tidak tersenyum, bahkan cemberut saja, seperti yang saya lihat di halte bus saat itu. Saya langsung timpali dia, itu adalah cermin yang dipasang di hadapanmu untuk menggambarkan suasana hatimu saat ini. Bila demikian yang terjadi, maka respon Anda sangat menentukan apakah terus dalam suasana hati seperti itu atau mulai tersenyum dan secara sadar mengubah suasana hati dengan memikirkan hal-hal yang menyenangkan seperti ketemu teman-teman yang ceria di kantor dengan wajah menggembirakan. Siapa tahu dengan perubahan ini Anda akan juga membuat 1 atau 2 orang sekitarmu mulai tersenyum. Nah, kenapa saya cerita ini? Ini kan hadir, Anda pun juga punya pengalaman seperti itu. Tetapi pengalaman ini saya angkat dalam bentuk story, dalam bentuk sebuah cerita. Ya, jadi itu yang cerita yang saya punyai. Nah, saya lalu ketemu teman-teman menjelang saya pensiun itu, mereka bilang, kamu itu punya banyak cerita, pandai bercerita. Kalau kita ketemu itu bisa duduk berjam-jam. Nah, kalau kamu bisa bicara, kenapa nggak ditulisin aja gitu ya? Jadi kita mulai dengan program awal itu bikinin personal branding. Ya, kamu itu siapa sih untuk itu? Dan kebetulan waktu itu pilihan saya justru bukan menulis buku, menulis blog. Pada saat saya belum pernah menulis apa-apa. Nah, saya confident untuk lakukan itu, tetapi saya mencari support, cari orang-orang yang bisa membantu saya untuk itu. Jadi kami mencoba untuk menulis 1 halaman, saya kirim ke 2-3 teman, kembali banyak sekali coretan-coretan mereka, tetapi dengan coretan mereka itu 1 tulisan saya jadi. Saya kirim yang kedua, oh banyak corot, ini terlalu formal, ini mah enggak laku, anak-anak muda enggak suka baca. Udah, tapi mereka perbaiki, saya punya 2 jadi. Tulisan ketiga, keempat juga mereka coret, begitu tulisan kelima itu sudah bersih. Ya, jadi dengan support seperti itu saya juga pahami, dan saya secara tidak sengaja waktu weekend itu coba menulis, kalau seandainya mulai minggu depan itu saya menulis, itu kira-kira judulnya apa?
Saya surprise bisa dapat 50 judul. Nah, dengan 50 judul itu akhirnya saya komit pada diri sendiri bahwa saya akan menulis di blog 2 artikel seminggu. Saya postingin hari Selasa dan hari Jumat. Dan sejak tanggal 11, bulan 11, tahun 11, saya nulis 2 artikel itu sampai dengan menjelang saya terbitkan buku ketiga, saya kurangi dari 2 menjadi 1 artikel, jadi hanya hari Jumat saja. Ya, jadi saya luncurkan di tanggal sekian itu. Nah, dari blog itu kan akan ditemukan dari 780-an artikel itu ada berbagai kategori seperti itu yang saya coba pilih-pilih untuk layak untuk dijadikan buku. Jadi kesulitan awal itu kita sama. Anda punya kesulitan waktu mulai menulis, saya itu pada waktu mulai menulis untuk blog. Ya, jadi ini adalah di peta situ saya banyak artikel seperti itu. Saya pilih-pilih dan akhirnya saya bisa memilih dari tulisan itu. Saya nggak ubah apa-apa. Saya terbitkan buku pertama, Kisah 10.000 yang Mengubah Hidupku. Dan ini adalah bagian dari menempa diri sebagai pribadi yang layak dipercaya. Nah, banyak perusahaan juga minta saya untuk bercerita tentang ini. Buku kedua, Curhat Staff, ini lebih banyak adalah hasil dialog saya dengan follower Twitter saya selama 6 bulan setiap hari Kamis selama 1 jam. Dan ini fokus saya itu adalah pada listening skill dari seorang leader yang ingin menjadi seorang pemimpin yang andal. Sementara itu buku ketiga, itu adalah Leader as Meaning Maker. Ini merupakan bagian dari panggilan hidup atau panggilan profesional untuk menemukan meaning dari apapun yang kita kerjakan. Ya, jadi ini link di bawah ini kalau seandainya ada yang masih belum sempat mendapatkan dan mau pesan, silakan aja di screenshot lalu dilihat. Tetapi tentu pertanyaannya itu buku itu buat siapa sih? Karena ada teman yang sudah terbitkan buku, tapi dia komentar, saya nggak tahu, asik awal, tapi sekarang itu nggak tahu siapa yang akan beli buku saya. Jadi saya melihat bahwa bagaimana kita membangun network dari awal, itu sangat penting. Saya hadir di komunitas profesional, sharing di publik, kampus, dan perusahaan. Jadi mereka mengenal saya. Saya punya sosial media sendiri, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. Di sana mereka lihat. Atau words of mouth, setelah mereka mendengar ada mereka membaca buku itulah mereka cerita sama teman-temannya. Tapi pembaca bukuku juga posting di sosmednya juga. Ya, jadi ini free promotion. Tapi di penerbit juga dia membuat promosi juga, di toko buku juga. Tapi ada juga beberapa perusahaan setidaknya sekarang saya kenal ada 4 perusahaan itu mereka jadikan sebagai arisan atau belajar bersama. Ya, daripada mereka semua beli buku, mereka beli 2 atau 3, suruh orang baca, kemudian orang itu disuruh share sama teman-teman. Jadi itu jauh lebih praktis juga. Ya, jadi yang mau saya sampaikan di sini, kalau kita bicara tentang larisnya buku itu bukan dari jumlah berapa yang kita jual, itu berapa banyak yang bisa mengambil manfaat dari buku tersebut. Ya. Setahun setelah buku ini Leader as Meaning Maker terbit dan persisnya jelang 1 dekade melayani di blog, ada perusahaan startup yang memesan 300 buku yang harus saya tanda tangani juga untuk learning festival mereka untuk dibagikan kepada supervisor ke atas. Jadi mereka melihat ada sesuatu yang bernilai dari buku ini yang ingin mereka bagikan kepada teman-teman. Jadi saya ajak teman-teman semua mulai nulis karena kata ini orang bijak di kiri bawah ini, you may not write well every day, but you can always edit a bad page. You can't edit a blank page. Ya, jadi kalau udah ditulis kan gampang kita edit itu. Jadi silakan mulai menulis seperti Pak Pam bilang 1 sehari. Dan coba lihat sebelah kiri ini, don't forget while you are busy doubting yourself, someone else is admiring your strength. Anda mungkin suka cerita, banyak orang suka. Nah, kenapa nggak ditulisin? Jadi Orson Scott di atas mengatakan, semua orang walks past 1,000 story ideas every day. The good writers are the one who see 5 or 6 of them. Most people don't see any. Ya, jadi kalau itu kita bisa lihat, itu ada seperti 2 contoh yang saya hadirkan tadi itu. Ini saya tambahkan dari Pak Pam tadi itu, untuk bisa menegaskan ini, teman-teman yang 13 ini, itu mulai disuruh nulis itu 23 September sampai 19 Oktober, hanya 3 minggu diberi waktu. Ya,
Mbak Sandra Mbak Adriani di sini yang hadir malam ini, itu dia jadi tukang kompornya dan tukang ngejar-ngejar kita semua itu. Dan Papa sendiri itu yang terus-menerus mengajak mereka 1 lembar sehari, 1 halaman sehari, akhirnya bisa juga 3 minggu, karena sebagian dari yang 13 orang ini belum pernah terbitkan buku. Ya. Jadi kalau tuh kita nggak mau terbitkan buku sendiri, ya ajak teman rame-rame nulis tentang apa, kayak pengalaman rame-rame juga bisa. Ya, jadi dari 29 September ini ternyata kita dapat berita bahwa 29 Desember itu udah selesai cetak, sehingga kita bisa plan untuk launch di bulan Januari 2022. Ya, jadi yang mau saya sampaikan, menulis 1 halaman sehari, kalau mereka ini bisa, Anda pun pasti bisa. Ya, pasti bisa, saya yakin itu. Ya, jadi itu aja yang mau saya sampaikan, Mbak Astrid. Terima kasih untuk. Terima kasih Pak Yosef, ini sangat menginspirasi. Bukan hanya saya, tapi juga saya yakin partisipan Zoom malam ini juga mulai semangat nih memikirkan kira-kira ternyata kita bisa ya menulis buku. Tadi saya sendiri udah inspired by Mas Pam, 1 page a day, oke. Dalam hati saya, I can do this. Kemudian dari Pak Yosef, oke, saya lagi semakin semangat. Nah, thank you Pak Yosef untuk sharingnya. Saya akan memberikan ruang nanti di akhir sesi untuk tanya jawab dari peserta kepada bapak-bapak dan ibu yang hari ini menunjukkan hasil karyanya dalam berupa buku. Untuk selanjutnya, saya ingin langsung menuju ke Kak Anis. Halo Kak Anis, apa kabar? Ada Kak Anis di sini kan ya? Kak Anis? Halo? Oke, lupa. Selamat ya, malam. Masih di mute ya. Iya. Kak Anis bisa Jam tolong berapa di sana, memperkenalkan diri dulu. Di Jerman jam 1.25, bedanya 6 siang jam. Ya. Iya, betul. Silakan Kak. Baik, selamat memperkenalkan malam. diri. Terima kasih semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Saya Anis, saya tinggal di Bogor. Kalau saya ibu rumah tangga murni. Sejak 12 tahun terakhir saya full time ibu rumah tangga. Sebelumnya saya dosen matematika dan pernah juga menjadi buruh pabrik kapal terbang ya. Saya pernah di IPTN 3 tahun. Nah, sudah saya berhenti kerja ketika itu saya usia 40. Ya, saya sudah meniatkan untuk fokus di rumah, sehingga saya mencari aktivitas yang bisa saya kerjakan kapan saja, bisa saya mulai kapan saja, saya hentikan kapan saja, dan sedapat mungkin bisa saya kerjakan di mana saja. Sehingga anytime anak atau suami saya perlu ditemani, saya bisa hentikan pekerjaan ini. Gitu. Dan salah satu yang jadi saya mengerjakan apa saja ya, maksudnya bisa dari berkebun, menjahit segala macam. Salah satunya menulis dan belajar. Jadi intinya belajar gitu kan. Di antaranya adalah menulis. Nah, menulis ini bisa dibilang tidak baru, tetapi memang saya tidak produktif. Jadi saya belum punya buku tunggal seperti Pak Batawana tadi ya. Jadi sebetulnya rada nggak enak hati. Tapi saya sudah ada berapa ini ya? 13 buku rame-rame kolaborasi ya. Jadi kalau tidak sendirian nulisnya. Kalau yang buku sendiri belum berhasil, Pak Pam belum berhasil memaksa saya menulis setiap hari. Jadi mudah-mudahan tahun depan selesai ya. Saat ini masih dalam proses penyusunan, tapi kalau yang sudah terbit sampai saat ini sekitar 13 buku saja. Dan tapi tadi tidak ada yang saya tulis sendiri, Pak. Saya tulisnya rame-rame. Yang ada di belakang saya ini capaian paling seru pertama. Ini Mas Pam gimana bukunya tadi bisa ini ya? Ditaruh di menutupi muka kita. Paling dekat aja Kak. Gini. Menutupi muka, harus benar-benar menutupi muka. Menutupi muka. Nah, ini buku
bukan buku pertama sih, ini buku kedua sebetulnya. Tapi ini berupa cerita. Ini buku Siwon, judulnya Siwon 6. Yang menarik ketika buku ini terbit, di sisi lain saya juga sedang menyusun buku anak saya. Anak saya dan teman-temannya. Yang berjudul Pulpen itu di belakang Kak Anis ya. Nah, Lagi iya, cerita jadi lagi, pokoknya oke. kedua buku. Jadi di mana itu dipajang? Itu di Gramedia Botani Square Bogor. Jadi menarik, prosesnya beda, hanya masuk toko bukunya bareng. Jadi ketika saya cerita, orang Gramedianya dengan baik hati memajang buku saya dan buku anak saya dan teman-temannya, buku saya dan teman-teman dan buku anak saya dengan teman-temannya di satu rak gitu. Jadi ini sangat menarik. Ini tahun 2012. Nah, mungkin nanti yang akan saya banyak cerita buku pulpen ini, buku pulpen ini asalnya tugas pada tahun itu bulan Oktober, bulan bahasa, ada lomba menulis di sekolah anak saya. Jadi anak-anak menulis sebuah cerpen lah gitu kan. Anak saya menulis semalaman, kemudian dengan susah payah, akhirnya jadi satu tulisan. Nah, dan saya baca kok unik gitu kan. Nah, saya lihat kok tulisan ini hanya akan dilombakan dan juara dari yang terbaik dari kelas dia baru dilombakan di sekolah. Artinya apa? Tulisan anak saya ini kalau dia nggak menang, ya udah jadi sampah gitu kan. Jadi tumpukan kertas di ruang guru kemudian hilang. Sementara saya membaca tulisan anak saya unik, saya pikir teman-temannya juga sama. Nah, dari situ saya mengajak ibu-ibu yang lain mengumpulkan. Jadi saya minta berkas dari guru bahasa Indonesianya. Ini kan di awal Oktober ya. Pengumuman pemenang itu di 28 Oktober pada Hari Sumpah Pemuda. Dalam waktu sekian lama itu saya mengetik ulang. Kemudian saya tidak banyak melakukan apa-apa. Jadi gini, buku ini benar-benar buku anak-anak banget dan kebetulan saya sedang kursus menulis dan diajak ke sebuah penerbitan di Jogja. Mereka mau menerbitkan, akhirnya jadilah. Intinya pada tanggal 28 Oktober itu, ketika pengumuman pemenang hanya 3 orang yang mendapat hadiah di sekolah dari sekian banyak kelas, 4 kali 5, 20-an kelas ya, hanya 3 orang yang menjadi juara, tapi kelas anak saya 26 orang ini mendapat hadiah semuanya, satu buku ini di mana tulisan mereka dan ini yang menjadi ilustrasinya adalah gambar dari masing-masing anak untuk masing-masing cerita gitu. Nah, menerbitkan buku itu satu urusan. Urusan lain adalah bagaimana menjual buku ini gitu kan. Karena ini kita memakai penerbit, artinya yang masuk ke toko buku gitu loh, bukan yang menerbitkan sendiri. Jadi mereka mencetak 3.000 buku dan kita berkewajiban membantu penjualan. Kebetulan juga di sebelumnya saya pernah belajar dari Clara Eng ya bagaimana sebuah buku bisa menjadi bestseller di toko gitu kan. Akhirnya kita membuat strategi di Bogor itu saat itu ada 3 Gramedia. Kita akhirnya membuat strategi, kita fokus di satu Gramedia yang Botani Square gitu. Agar semua orang yang membeli ke situ gitu. Agar apa? Agar penjualan di situ banyak dan masuklah ke bestseller gitu. Ternyata yang terjadi menjadi bestsellernya itu di ketiga Gramedia yang ada di Bogor. Karena ternyata menyebar. Bahkan ada masa 1 minggu itu dipajangnya di begitu pintu masuk toko buku dan itu ada di paling depan gitu. Itu sebuah capaian yang menarik karena jadi komplit karena di situ dari bagaimana menyusun buku dan bagaimana kita memasarkannya. Dan buku ini menjadi buku anak-anak yang anak-anak banget gitu. Karena kalau buku-buku dari penerbit besar rata-rata buku anaknya itu sudah dipoles orang dewasa gitu kan ya di situ. Kalau Jadi challenge-nya dan bagaimana mengatasinya gimana, Tanis?
Di situ saya menyusun ini karena ini tulisan baru ya, maksudnya mengejar-ngejar waktu sih. Karena waktu itu kan masalahnya dikejar waktu ya, dikejar waktu dengan target 28 Oktober itu dalam waktu 2-3 minggu harus sudah jadi. Itu yang seperti tadi akhirnya kita bisa ya kerjasama dengan teman-teman, dengan orang tua yang lain gitu kan. Ini yang buku anak saya. Nah, kalau yang tadi, jadi ini ada 2 hal ya. Yang tadi ini saya menyusunkan buku karena saya belum punya buku yang sendiri. Tapi kalau yang buku ini memang sama. Ini kok kayaknya saya memprosesnya, hanya yang menulis ini adalah anak-anak dan ini adalah Sama persis kok bahannya. Nah, ini kalau yang lainnya Itu perasaan de etis saja. mohon maaf yang lain supaya di-mute. Terima kasih. terima kasih. Kak Anis boleh nanya dong, itu kan tadi bukunya menulisnya untuk anak ya. Ada satu karya buku yang Kak Anis menulis rame-rame. Apa sih yang Kak Anis rasakan setelah menulis? Meskipun tadi Kak Anis mention ini adalah buku rame-rame, Kalau tapi kalau proses menurut saya menulis tetap saya sebuah yang karya. 12 buku tadi ya, dan juga banyak saya penulis yang rada rese ya, maksudnya saya tidak bisa menulis spontan ya. Jadi kalau saya menulis saya butuh riset dulu, butuh mengumpulkan data dan segala macam. Seperti yang Siwon ini, ketika diberi tema oleh Mas Eka sebagai temanya adalah apa istilahnya doppelganger ya, yang apa Mas Pam? Kalau ada tiap orang itu bahwa dia punya 7 wajah yang sama, apa di dunia ini satu orang biasanya punya 7 orang lain yang punya wajah persis sama. Nah, di situ kita dapat tema itu dan yang wajahnya sama adalah Siwon. Siwon itu penyanyinya Super Junior ya. Yang ketika saya mendengar, saya sama sekali belum pernah mendengar dan saya sama sekali tidak tahu, saya belum pernah ke Korea. Nah, yang ada adalah internet. Jadi saya belum punya ide mau diapakan ini tema gitu. Saya googling aja, saya searching 3 hari itu benar-benar apa aja terkait Korea, terkait nama Siwon, terkait lagu, terkait macam-macam. Jadi prosesnya lumayan panjang ya Teh ya. Prosesnya acak karena benar-benar saya tidak punya ide apa-apa gitu kan. Nah, sampailah kemudian sesudah 3 hari itu jadi udah kayak mau bikin skripsi. Saya bikin coretan ini itu gitu kan misalnya, sampai akhirnya di sesudah beberapa hari saya menemukan ide roti Gyeongju ya. Jadi ada sebuah roti khas di sebuah daerah Gyeongju di Korea, sebuah bagian di Korea. Oh ya, dan yang paling menarik saya sampai membuka peta bahwa ada cerita orang ini pindah kota gitu kan ke Seoul. Nah, Seoul itu dari kota ini berapa jauh? Saya buka peta. Peta yang saya punya tidak punya skala, jadi saya pakai jadi benar-benar main skala, main apa asik aja. Sedemikiannya sampai kemudian ketika buku ini terbit ada tetanggaku yang baca, "Ibu kapan ke Korea?" Dia bilang gitu. Terus saya bilang, "Saya belum pernah ke Korea." Kayak jadi semuanya berdasarkan riset saja ya, Kak ya. Kayak yang beneran dia bilang gitu. Nah, ya mungkin itu hasil riset tadi gitu. Sehingga kalau kita riset detail, kita bisa mengimajinasikan sesuatu lebih lengkap gitu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya dengan Kak Anis ya, karena penasaran juga dengan risetnya. Sekarang saya mau menuju ke Pak Doni Gurning dulu nih. Pak Doni Gurning juga salah satu penulis yang malam ini akan sharing tentang kegiatan menulisnya. Atau saya sebutnya enaknya Bang Doni karena masih muda. Bang Doni, masih muda. Bang Doni, senang banget Bang Doni. Memperkenalkan diri sendiri dulu Bang ya. Oke, terima kasih Astrid. Selamat malam teman-teman semuanya. Nama saya Doni Gurning. Saya seorang ayah dari 2 anak, 1 istri. Sering terbalik. Saya harus hati-hati mengatakannya.
Ya, saya sendiri mining engineer, ya, saat ini bekerja di sebuah perusahaan tentang mining service, dari perusahaan pertambangan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Dari awalnya, karena saya memang mining engineer, dari awal sampai saat ini saya hanya berada di perusahaan pertambangan, walaupun di beberapa tempat, ya, dan beberapa divisi, beberapa bagian. Kemudian pada saat ini juga saya ikut mengelola sebuah Facebook group namanya Alumni ITB Garis Lucu, atau disebut dengan IGL. Di sana juga selain menulis, saya aktif sebagai adminnya. Yang menarik, kenapa ini harus saya mention, karena di sini saya mulai benar-benar aktif menulis dan itu publish. Artinya setidaknya publish di Facebook, walaupun bukan berupa buku, tapi setidaknya ada di media. Kalau biasanya saya tulis hanya saya baca sendiri atau dibaca oleh 1-2 orang teman, kali ini ke media yang lebih besar. Dan di sana saya hanya menulis, lebih sering menulis apa yang saya alami. Dan kebetulan dibandingkan anak-anak sekarang, mungkin saya ini kaya pengalaman. Kenapa? Karena saya mengalami masa anak-anak di sebuah kampung yang jauh sekali. Sedemikian jauhnya, sehingga kalau ada mobil lewat, kami mengejar-ngejar mobil ini sambil menginjak bekas rodanya, sambil lomba siapa yang bagian mana kira-kira paling hangat gitu. Itu sedemikian susahnya gitu. Dan sedemikian sulitnya di sana, sehingga sewaktu di sekolah dasar, itu kelas 3 itu baru wajib pakai celana. Ya, kelas 3 SD baru wajib pakai celana. Baru kelas 4 itu wajib pakai baju. Jadi bisa dibayangkan seperti apa di sana. Ini cerita tahun 70-an, awal-awal tahun 70-an. Nah, jadi di grup ini itu yang saya ceritakan, bagaimana waktu di anak-anak, bagaimana waktu sekolah, waktu kuliah, waktu bekerja, dan sebagainya. Dan karena namanya Garis Lucu, saya berusaha membuatnya atau memandang apa yang saya alami dari segi lucunya, dari segi positifnya, dan bagaimana membuat ini semua menjadi sesuatu yang bisa ditertawakan, atau setidaknya membuat orang tertawa, membuat orang bahagia pada intinya gitu. Ya, kalau terutama di musim sekarang ini kita tahu bahwa salah satu imunitas tubuh kita itu dari bukan hanya dari faktor dari luar, ya, tapi juga dari faktor dari dalam, bagaimana kita bahagia ataupun kita merasa senang, membuat tubuh kita lebih imun terhadap penyakit yang ada. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi berusaha membuat atau menulis sebanyak mungkin, dan yang saya tulis juga itu bukan suatu cerita bersambung, ya, cenderung cerita pendek tentang satu kejadian, dan kejadian ini apa saja gitu. Nah, karena grup kita sering juga mengadakan perlombaan antar sesama kita, dan kebetulan Mas Pam sama Teh Anis juga bagian dari grup ini. Teh Anis sering jadi juri, ya, itu membuat kita merasa lebih terpicu lagi untuk menulis apa saja, tentang bagian apa saja. Kadang-kadang kita juga bukan hanya yang lucu, tapi kita juga menulis tentang misteri, kita menulis tentang sesuatu yang membuat rasa haru, yang mengeluarkan rasa haru paling dalam, ya, kita sebut dengan nyes, itu sampai nyes itu hatinya kita. Dan ini satu prestasi buat saya pernah jadi juara menulis, ya, karena Mas Pam yang bikin hadiahnya. Apa, Mas Pam? Kategori cerita paling mesum. Cerita paling mesum. Berturut-turut. Dan di sana saya sangat produktif, bisa menghasilkan 5 cerita. Oh gitu. Cuma 4 yang mesum. Dari 5 cuma 4 ya. Oh gitu. Ya, mungkin orang bertanya, itu buku apa? Tulisan tentang apa gitu? Kok orang lain menulis sesuatu yang serius, sesuatu yang bagus, kok ini nulisnya yang aneh-aneh gitu, ya? Saya melihatnya justru sebaliknya gitu. Saya merasa bahwa
Oke, saat ini terutama dari saya, teman-teman saya ya, teman-teman saya banyak yang profesor, banyak yang doktor lulusan ITB, dan dari mereka ini berapa orang sih yang pernah nulis buku? Dan kalau menulis buku apa yang ditulis? Ya. Dan dari buku yang tulis ini berapa orang yang membaca? Selain daripada anak-anak ITB misalnya, selain dari anak-anak yang sekolah teknik, berapa orang masyarakat yang bisa merasa gembira dengan terbitnya buku-buku ini? I doubt if any. Ya, jadi Coba tunjukin dong buku yang Bang Doni tulis, saya jadi penasaran. Bukunya ini judulnya saja sudah Gajah Garis Gelo. ya. Oke, saya boleh sekalian nanya nih, apa yang Bang Doni ceritakan di buku itu? Persis seperti yang saya ceritakan barusan. Jadi cerita-cerita saya di waktu masih anak-anak, waktu sekolah, waktu kuliah, dan sesudah bekerja di rumah tangga dan sebagainya. Hanya itu sebenarnya cerita-cerita Tapi pendek. dikemas dalam humor, begitu kah? Karena judulnya ada Bang Gelonya. Betul, betul. Oh, okay. Seperti saya ambil garis gelo karena kita kan di grupnya sudah garis lucu, ya. Saya tidak mau tidak mencampur adukkan antara garis lucu dengan garis gelo. Ya udah, saya ambil sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya ada 3 buku lain lagi yang saya ikut turut di dalamnya sudah dibuat, ya, tiga buku. Buku pertama dan buku kedua kebetulan saya sendiri jadi editornya, ya, saya sangat involved di sana. Buku ketiga saya hanya sumbang cerita, itu kita selalu buat rame-rame, dan sayangnya yang 2 ini sampai sekarang belum kita publish. Sudah ready untuk publish, tapi belum sempat kita publish, belum ada yang menangani publishingnya. Kemudian sebelum kita publish itu, yang ketiga lebih dulu terbit gitu, ya. Itu judulnya misteri apa gitu, Misterio in Harmonia, ya, Harmonia in Misterio, sejenis itu, ya. Jadi itu, dan ini buku yang keempat, tapi yang pertama saya tulis sendiri gitu, ya. Jadi kalau itu saya yang mau nanya, bagaimana sih memotivasi Bang Doni untuk menulis? Apa motivasinya? Karena kan genrenya macam-macam nih, Bang, dari komedi, ada misteri gitu ya. Ya, yang pertama sebenarnya motivasi pertama menulis adalah di grup itu sendiri, di grup IGL tadi, di garis lucu, ya. Jadi karena di sana kita, seperti saya cerita tadi, bahwa di sana kita membuat perlombaan, ya, tentang tema misteri, tentang tema lucu, tentang tema humor, ya, dan lain-lain semuanya. Jadi itu memicu kita untuk aktif menulis. Seperti tadi Mas Pam cerita, saya waktu Mas Pam membuat suatu sayembara, bukan sayembara, tapi lomba nulis itu, saya terbitkan 5 gitu, kasih 5 tulisan pendek, ya. Jadi seperti itu. Kemudian selain dari itu sendiri, itu cerita kenapa menulis, ya, motivasi untuk menulis. Sekarang motivasi kenapa menjadi buku, karena saya kira saya punya banyak tulisan walaupun pendek-pendek dan banyak genre-nya itu, ya, setidak-tidaknya saya punya legasi, saya pernah menulis, ya. Kenapa? Mungkin seperti saya cerita tadi, di kampus saya mengeluarkan banyak profesor, banyak doktor, mereka menulis hal-hal yang sedemikian serius, dan yang average-nya, yang kebanyakan ini tidak nulis apa-apa gitu. Ya, saya orang merasa diri bukan siapa-siapa, bahkan nyaris DO, ya saya nggak mau kalah dengan mereka, saya tulis buku juga. Buku yang seperti apa? Ya yang gelo lah, nggak apa-apa, yang penting saya punya buku gitu. Ya, tapi senang ya Bang Doni ya sekarang udah punya buku, keren ya. Senang, dan saya kira juga kalau kita lihat seperti di dalamnya, ya orang senang membacanya, ya. Dan saya berharap walaupun itu cerita-cerita konyol, saya yakin sekali bahwa kita bisa mengambil sesuatu di dalamnya gitu, ya. Ada hal-hal yang bisa kita petik atau kita pelajari di dalamnya. Itu saya percaya gitu. Astrid, sebentar Astrid, saya perlu menambahkan, karena Bang Doni ini ya bukan seperti Pam Budi yang sangat overconfident. Nah, Bang Doni ini orangnya sangat humble dan rendah hati. Jadi pertama, Bang Doni ini adalah lulusan teknik pertambangan, salah satu jurusan yang paling sulit di Institut Teknologi terbaik di Indonesia, ITB. Nah, gayanya aja humble lah, tapi sebenarnya beliau sangat cerdas.
Dan sekeluarga beliau semuanya di ITB. Saya kenal mereka, bayangin. Itu satu. Kedua, orang yang paling cerdas, kata Albert Einstein, adalah orang yang bisa mentertawakan dirinya sendiri. Orang yang bodoh, dia meledek dan mentertawakan orang lain. Saya kenal Bang Doni nggak pernah meledek orang lain, nggak pernah meledek orang, tapi dia selalu mentertawakan sendiri. Itu smart. Itu kedua. Ketiga, Bang Doni ini memulai karir sebagai insinyur pertambangan, kemudian jadi manajer, pergi ke daerah di Kalimantan dengan petualangan yang sangat hebat, akhirnya menjadi CEO di sebuah perusahaan pertambangan. Beliau aja nggak berani mengakui ya. Nah, tapi beliau pernah menjadi CEO dan sebuah perusahaan pertambangan. Sekarang beliau bekerja sebagai sebuah VP operasi di sebuah perusahaan pertambangan terkenal, yang dia nggak mau sebut namanya, Mbak Oke, I respect. Tapi salah beberapa cerita Bang Doni, itu adalah cerita tentang leadership. Bagaimana dia memimpin anak buahnya, memotivasi anak buahnya, dan terutama membela anak buahnya. So very inspiring. Very inspiring dan makes me Terima kasih, curious Mas to Mam. read your book, Bang Doni. Terima kasih. Jadi saya akan pastikan saya membaca buku Bang Doni juga. Banyak sekali ternyata talenta Bang Doni, multi talenta. Thank you Bang ya. Nanti Terima kita kasih. akan ngobrol-ngobrol juga dengan partisipan. Malam ini pasti banyak sekali pertanyaan dari mereka. Untuk selanjutnya saya mau invite kembali lagi ke Kak Sandra nih. Hai Kak Sandra, tadi sudah introduction ya tentang HR1 gitu. Tapi sekarang saya mau langsung fokusnya ke buku yang Kak Sandra tulis. Ya, saya ada beberapa pertanyaan nih. Bagaimana sih awalnya Kak Sandra menulis buku, kan? Buku apa aja, dan bisa di-share pengalaman Kak Sandra gimana nih selama proses penulisan Kak? Boleh. Saya sambil share slide ya. Oke. Oke. Ini udah kelihatan? Halo? Kelihatan Kak? Oke. Ya. Jadi pertamanya itu memang ini judul buku saya ya. It Could Get Worse. Tapi saya baru ingat waktu Ada suara lagi. Kita harus mute. Di mute dulu ya. Mohon di mute. Tapi lagi di lantai. Kita bisa cek siapa yang belum di mute. Mohon maaf ya, partisipan, saya akan ngecek satu persatu dan saya akan mute. Silakan Kak, lanjut. Ya. Jadi kalau tadi ditanya mulainya tuh memang nggak langsung ini. Ini adalah buku tunggal ya. Jadi saya memang merespon hal tersebut gitu loh. Sebelumnya saya Sandra, maaf, tolong di-unmute. Saya Terima mungkin kasih. mungkin tadi Halo, saya ya, Kak Sandra. mute ya. Silakan dimulai. Mohon maaf Sandra. Mohon maaf Kak Sandra ya. Gak apa-apa. Jadi tadi ceritanya saya dulu memang mulai nulis itu dari buku traveling yang ditulis bareng teman-teman. Terus buku keduanya buku HR. Habis itu pas ini sambil membuka diri ya, bahwa saya kan kemudian September kemarin usia 50 tahun. Kemudian saya mikirnya lagi pandemi gini mau ngapain sih gitu ya, masa mau pesta gitu. Makanya terus akhirnya jadi mikir mau bikin buku. Nah, sambil saya cerita itu, ini adalah salah satu quote yang ada di buku saya. When life gives you shit, grow a garden. Jadi mohon maaf ya bahasa saya, ini adalah contoh penulisan writing style saya di dalam buku gitu ya. Dan selanjutnya memang untuk memudahkan saya sharing malam ini, jadi saya mau share tentang ada 3 hal gitu ya. Bukunya nih kayak gimana sih, tentang apa sih kok kayak tadi pakai SS segala gitu ya. Terus bahasanya kayak gimana, style-nya gimana, desainnya dan seterusnya. Termasuk creative process. Jadi mungkin buat teman-teman di sini yang juga ternyata udah lagi mikirin mau nulis, atau bahkan tadi ada yang bukunya udah 5, udah 13 gitu ya. Saya memang baru gitu, tapi bisa saya share proses saya, kreatif prosesnya seperti apa, dan struggle-nya gitu. Ini adalah cuplikan tentang buku itu sendiri, look-nya.
Baik. Keren Itu banget, tadi- Kak. Itu thank you. Itu the ya. Jadi saya mau ngasih lihat di bukunya itu sendiri kayak apa sih dalamnya gitu ya. Jadi tadi udah dilihat itu isinya adalah journey. Jadi adalah survival saya di dalam menghadapi masalah-masalah keluarga, kehidupan gitu ya. Because I believe people connect in pain. And dari situ saya merasa banyak orang di luar sana yang mungkin struggle, kemudian begitu membaca mungkin buku ini akan merasa, oh ternyata dia juga ngalamin gitu ya. Jadi how I survive and the emotional resilience yang saya lakukan sendiri tanpa ketemu sama konselor ataupun psikiater gitu ya. Cuma memang saya lebih mudah menyampaikan unek-unek ataupun isinya itu dengan bahasa Inggris. Dan saya tuliskan dalam style storytelling dan juga antitesis. Kenapa antitesis? Karena buku ini sebenarnya banyak hal-hal yang sifatnya dark gitu ya. Pahit, kesulitan, kesusahan, even kematian. Karena saya pernah clinically dead gitu ya. Jadi kalau mau dibilang kok kalau ceritanya serem-serem gitu malah warnanya ngepink, merah gitu ya. Itu karena dibikin supaya antitesis. Walaupun ceritanya gitu tapi moodnya dibikin antitesis gitu, dilawan. Kalau nggak buku saya warnanya hitam semua gitu. Next-nya adalah tentang creative process gitu ya. Jadi kan tadi saya mulai dengan 50 years birthday saya, lalu saya mau bikin menjadi apa? Pesta gitu, kayaknya nggak keren orang udah mau ini gitu ya, malah pesta-pesta gitu. Dan digging insight-nya itu juga menjadi creative process karena pada waktu mau menuliskan, tadi mau nulis quotes aja, quotes gitu. Tapi ternyata teman saya membantu menggali di balik quotes itu ada apa. Jadi kayak gini, everyone wants to be a diamond, but very few are willing to get cut, gitu ya. Dari situ akhirnya muncul menjadi ceritanya di belakang dari quote itu. Nah, kalau ada yang nanya, nulisnya berapa lama sih? Tadi kan Pak Budi bilang sehari nulis 1 halaman gitu ya. Saya nggak gitu sih, karena ngebut menuju persiapan ke ulang tahun, jadi saya 1 bulan di April, kemudian designing and printingnya yang lama gitu ya, karena setiap halaman dibikin khusus untuk menggambarkan how is the mood, how is the story like gitu ya, ada ilustrasi itu yang 6 bulan. Nah yang berikutnya ini adalah struggles-nya. Jadi untuk menulis itu kan bukunya macam-macam ya. Kalau Bang Doni itu kan lucu-lucu, kocak gitu. Kalau saya ini udah sayanya introvert, saya nulisnya tentang pain saya gitu, tentang struggle saya. Jadi di awal-awal itu untuk menulis itu, aduh nulis nggak ya? Nanti yang baca siapa? Nanti yang baca mau nggak baca gitu? Ini tentang si Sandra, ngapain sih lu kayak ngomongin kayak gini gitu ya? Itu satu. Itu kemudian saya lalui dengan bantuan teman saya juga ya. Dia bilang udahlah nulis aja, nggak usah mikir apa kata orang, udah gitu. Pokoknya nulis aja. Nah, terus yang struggle berikutnya adalah idealisme saya dengan budget saya gitu ya. Jadi sebagai penulis itu kan kadang-kadang punya bukunya tuh mau kayak gini gitu ya, mau berwarna atau mungkin mau ada gambar atau ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Nah, begitu saya datang ke Gramedia gitu ya, Gramedia bilang ini terlalu self-centric. Ini bahasa Inggris. Dan ini juga mungkin dia nggak tahu kategorinya apa gitu ya. Akhirnya saya harus menjadi independent publisher buat buku saya sendiri gitu. Nah, disitulah kemudian kan menjadi ya udahlah sebisanya saya aja. Ternyata waktu saya adakan udah mulai bagi-bagi bukunya kepada teman-teman, ternyata banyak yang positive feedback gitu ya. Jadi mereka merasa bisa mau relate kepada dirinya, bahkan ada yang bilang ini mestinya dibikin publish gitu ya, lebih banyak lagi gitu. Dan ya itulah
keterbatasan dari buku yang ternyata menarik tapi limited sekali gitu, dan harganya pun jadi mahal karena setiap halaman berwarna dan didesain gitu ya. Jadi ini struggle saya. Kemudian karena budget tadi ya, jadi mau bikin second edition udah pada minta-minta, saya juga aduh gimana ya bikinnya gitu. Ya itulah struggle-nya. Jadi mungkin saya tutup aja dengan another quote from me, bahwa buku ini doesn't offer any answers. I don't believe life offers any answers to our many questions. But I do hope that this book cultivates honesty and humility in humanity, that we share a fragile life. Jadi dengan itu saya juga mau share bahwa teman-teman, kadang-kadang kita itu selalu melihat measure ya, kekayaan, keberhasilan, kesejahteraan gitu. Padahal our life is about a message gitu. Sampai situ aja Mbak Astrid Keren sharing banget, saya. Kak Sandra. Saya jadi pengen beli Terima bukunya, kasih. boleh ya? Boleh dong. Sangat tertarik karena saya yakin banyak yang bisa kita renungkan dan merefleksikan di dalam hidup kita. You are very inspiring to me, so I'm just going to get one for myself. Keren Kak, makasih udah menginspirasi. Sekarang saya melangkah lagi ke Mas Pam nih ya. Rekan-rekan, Mas Pam, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang para penulis malam ini. Ada advice apa Mas Pam untuk yang ingin menulis buku? Oke. Pertama kali ya, kalau saya terus terang, I find my happiness dengan menulis buku. Dan memang dibuktikan secara psikologis bahwa menulis itu is a very good therapy. Dalam arti seperti Kak Sandra yang bilang bahwa dia nulis buku and it bring happiness, saya juga membawa happiness. Dan kemudian saya ingin lebih banyak orang menulis buku lagi. Percayalah, orang yang menulis buku tidak akan stres, dan orang yang stres kalau menulis buku akan menjadi sembuh. Kira-kira begitu. And I'm serious about that. Nah, ya seperti bukunya Sandra tadi ya. Kalau it could get worse if you don't write. But if it didn't, if you write. Kira-kira begitu. Nah, makanya saya sekarang sibuk meng-coaching, membantu orang untuk menulis buku. Ada 2 buku yang tadi saya ceritakan, di mana saya memotivasi dan meng-coaching orang menulis buku. Di HRD Forum yang seperti saya sampaikan tadi ya, disampaikan Pak Yosef, kita nulis buku tentang leading culture transformation. Bersama, selamat datang ada di sini Pak Effendi Ibnu, Pak Sami, Pak Saidi, Ibu Diani, Bu Ripi yang baru datang. Beberapa nama besar HR Director menulis buku tersebut. Dengan organisasi One HR, saya menulis buku tentang accelerating leadership development. Dulu orang untuk jadi direktur itu 20 tahun. Can we make it faster? Bisa nggak 7 atau 8 tahun? What do they need to learn? Sandra, saya, dan Pak Yosef juga, dan beberapa sahabat sedang menulis buku itu. Nah, sekarang buat yang lain, nah seperti biasa, saya selalu punya singkatan ya, bagaimana kita bisa menulis buku. Singkatan saya hari ini adalah idea. 1, idenya apa harus jelas. D, define your story. Semua buku tell a story ya. Bang Doni menceritakan cerita tentang petualangan dia yang lucu-lucu. Pak Yosef petualangan yang inspiring. Kak Anies menceritakan pengalaman anaknya. Sandra menceritakan tentang perjuangan hidupnya sendiri, struggle-nya sampai akhirnya mencapai. So define your story. Kemudian E, execution, discipline in writing every day. Sesederhana itu, bahwa you just need to write every day. Kadang-kadang nggak tahu apa yang tulis, just write. Kadang-kadang jelek, nggak apa-apa, dibuang dulu. So you just write, I challenge myself. Affirmation, print the cover of your book to motivate you. Jadi jangan mendesain cover buku di akhir, desainlah di awal. Desain di awal dan ditaruh di tembok di depan meja Anda supaya memotivasi Anda untuk menulis buku. Jadi saya ulang, idea, singkatan I, ide, D, define, E, execution, and A,
affirmation. Terima kasih Astrid. Diringkaskan menjadi kata ideas, ya. Thank you, Mas Pam. Baik, para audiens yang sudah hadir malam ini, saya akan memulai membuka sesi tanya jawab. Dan kita akan membagi pertanyaan nih. Empat penulis malam ini ada Pak Yosef, ada Kak Sandra, ada Kak Anis, Bang Doni, dan Mas Pam. Ada 5 nih ternyata. Jangan lupa ada 10 buku. Ada 10 buku ya, tapi pertanyaannya ke siapa ya bukunya dari dia gitu kira-kira begitu. Silakan kalau mau bertanya, and you choose. Ya. Boleh ke Sandra, Silakan boleh ke untuk, Bang Doni, boleh ke menuliskan. Kak Anis, boleh ke Pak Yosef, boleh ke saya. Silakan. Boleh. Jadi silakan ditulis pertanyaannya di chat room. Ya, Atau dan raise saya your hand, akan- langsung juga boleh. Boleh dengan memberikan reaction. Nih saya akan contohkan ada reaction raising hand di Zoom. Jadi nanti saya akan memilihkan siapa sih yang mau bertanya dan akan mendapatkan giveaway buku dari para penulis gitu ya. Ini saya mau nanya sedikit nih Mas Pam sambil Silakan. nunggu-nunggu ya. Sambil nunggu-nunggu. Biasanya itu kan di tengah-tengah perjalanan itu konsistensi itu paling sulit nih Mas Pam. Betul, Ya, misalnya betul. kita udah menemukan motivasi menulis yang begitu besarnya. Tahu-tahu ada life happens deh gitu, pekerjaan semakin sibuk lah, urusan keluarga gitu. Dan kita berhenti nih, ada pause gitu. Bagaimana kita bisa mulai menemukan motivasi itu kembali? Supaya bisa Begin melanjutkan. with the end in your mind. Saya membuat Photoshop atau melukis sebuah kejadian. Toko buku Gramedia yang paling besar di Indonesia, Pondok Indah Mall, dan saya tulis gambar itu, saya sedang launching buku itu. Ada ratusan orang yang sedang mendengarkan sharing session saya pada saat saya melakukan launching buku tersebut. Buku itu, foto itu sudah saya taruh di atas tembok saya. Dan pada saat itu memotivasi ya. Kalau saya nggak jadi nulis atau nggak nulis 1 halaman 1 hari, cita-cita saya yang ada di tembok itu nggak akan tercapai dong. True enough, because of that, sudah 3 kali saya launching di Gramedia Pondok Indah, ditambah di Gramedia di 5 kota. Saya bahkan pernah launching buku sampai ke Singapura. So that's to tell you bahwa the power of vision is motivation. Oke, very good. Thank you Mas Pam. Ini ada yang raising hand nih. Kita Silakan. mulai dari Pak Hairul Razak. Bapak Silakan, selamat Om. malam. Oke, makasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senior. Saya langsung karena Mas Pam yang jawab, saya langsung ke Mas Pam aja nih. Siap. Mas, gimana sih nyusun buku tuh supaya nggak stuck di tengah jalan? Saya pernah sudah sampai di bab 2. Terus nggak taunya malah bablas, Mas. Sorry, saya nggak bisa buka kamera ya. Nah, ini begitu di bab 2 stuck. Nggak bisa kayak kehilangan ide atau gimana. Itu balik lagi. Gimana? Ke niat awal atau memang ada kesulitan-kesulitan di tengah jalan untuk menulis buku seperti dari pengalaman Mas Pambudi? Demikian, Mas. Very good. Makasih banyak, Om. Oke. Jadi pertama, maaf. 1, sebelum memulai buku, idealnya membuat plot. Dan plot itu saya selalu bikin seperti James Bond. Di awal, saya nulis bab yang paling seru. Setelah itu di tengah, saya akan menuliskan beberapa konten yang bagus, tapi mungkin agak boring. Nah, setelah itu ada adegan tembak-tembakan, seru lagi. Setelah itu kemudian ada adegan boring lagi. Ya. Setelah itu di atas, di belakang ada adegan yang paling seru dengan closing yang paling seru. Saya udah bikin klimaksnya seperti itu, naik turun. Setelah itu mulai saya tulis bab-babnya apa. Baru saya menulis. Nah, ini contoh sederhana aja. Sandra, if you have time, sorry, maybe if you can open the PowerPoint, buku yang sedang kita tuliskan bersama. Nanti mungkin bisa di-share. Intinya plotnya di depan udah dituliskan. Nah, setelah plotnya di depan dituliskan, nanti kita tinggal follow itu. Itu that's number 1. Jadi plot ditulis di depan dan we follow the plot. Itu 1. Kedua, memang kadang-kadang bisa saja terjadi, ya. Kadang-kadang bisa saja terjadi bahwa kita stuck.
Don't worry, it happen to everyone. Kalau stuck, do other thing. Misalnya bermain-main, berolahraga, mandi, renang, atau nulis cerita yang lain. Bang Doni tahu bahwa setiap Kamis malam saya menulis cerita horor. Saya kadang menulis cerita lucu. Kalau stuck dengan satu hal, do other thing. And when you come back, you will come back focus again. Kira-kira begitu triknya, Bang Khairul Raza. Terima kasih banyak. Oke, thank you Mas Pam. Crystal clear. Thank you so Thank you, much. Mas Pam. Ini juga jawabannya pasti ditunggu-tunggu sama yang lain. Selanjutnya ada Pak Effendi Ibnu Hal, Pak. Baik, terima kasih Mau Astrid. bertanya ke siapa nih, Pak? Nih forumnya. Mau bertanya ke seseorang yang hairstyle-nya sama dengan saya, boleh? Iya. Boleh, silakan. Mas Doni. Berdasarkan hairstyle nih. Mas Doni, Ya. saya pernah baca buku zaman dulu oleh pengarang India namanya Arundhati Roy, judulnya adalah The Gods of Small Things. Ini adalah buku mengenai hal-hal kecil dalam kehidupan gitu. Nah, saya tertarik sekali. Memang saya belum pernah baca buku Mas Doni tadi, tapi a day in the life atau hal-hal kecil dalam hidup yang mungkin lucu, mungkin juga tidak lucu tapi menarik gitu. Bagaimana cara Mas Doni setelah menulis kemudian membuat daya tarik sehingga orang melihat buku itu di toko buku kemudian membeli dan membacanya gitu. Karena kalau cerita-cerita kecil oleh suatu pengarang yang baru misalnya itu saya sendiri nanti misalnya, itu pertama kali orang lihat bukunya itu bagaimana ya supaya dia beli gitu at least and then will read it gitu. Mungkin begitu Mas Doni, silakan. Oke, terima kasih Pak Effendi. Mungkin ini bagian marketingnya ya, bagaimana kita memarketkan buku itu sendiri gitu. Bahkan kalau buat saya, kalau jujur mengatakan, saya belum benar-benar kasih effort untuk masuk ke bagian marketingnya secara benar. Gitu. Kenapa? Karena pada saat ini saya malah setelah saya publish buku ini, ya, saya malah masuk ke tahap euforia di mana saya sangat menyenanginya bahwa saya sudah punya buku yang sudah terbit gitu. Akibatnya saya malah terpicu atau malah lebih terpicu untuk membuat buku yang lain. Jadi saat ini saya sedang mengerjakan buku yang kedua, ketiga, dan keempat sekaligus. Dan ini juga menjawab pertanyaan Bapak tadi, Bapak yang sebelumnya, bagaimana, apa yang kita lakukan kalau kita sedang stuck. Nah, di sini saya membuka 3 buku sekaligus yang kalau saya start di satu, saya loncat ke yang berikutnya, buku yang berikutnya, dan kalau stuck di situ, pindah ke buku yang berikutnya gitu. Jadi saya mengerjakan 3 dengan genre yang sangat benar-benar sangat berbeda gitu. Tentang bagaimana memasarkan buku ini, saat ini karena saya publish sendiri, ini benar-benar buku saya sendiri, artinya saya sendiri gitu. Saya tulis sendiri, saya edit sendiri, saya biayai sendiri, saya publish sendiri. Nanti juga yang sekarang saya pikir kalau nggak laku juga saya rugi sendiri, ya sudah biarin aja gitu. Saya nggak peduli lah gitu. Itu yang saat ini terjadi. Tapi yang saya lakukan adalah membuatnya. Pertama, saya baru hanya membuatnya di satu toko saat ini, hanya di saya sebut saja di Tokopedia, dan belum ada upaya dari saya untuk membuatnya di tempat lain. Kenapa? Karena itu tadi ya alasan yang tadi. Tapi bagaimana dengan yang atau calon pembaca lain, bagaimana biar lebih tertarik? Ya, saat ini lebih cenderung dari teman ke teman. Ya, jadi saya publish dan seperti tadi di grup kita ada sekitar 3.000-an orang, mungkin paling tidak ada 300 yang membaca, kalau kita ambil 10%-nya aja, dari 300 ini saya berharap paling tidak 10% diantaranya ada 30 ini mungkin bisa atau sudah membelinya, atau 20%, 60 ya, 60 orang, dan mungkin yang membeli saat ini juga, atau yang membeli saat ini juga mungkin ya hanya sekitar 60 sampai ke 100 buku ya. Yang 100 buku malah saya berikan aja sedemikian gitu, giveaway ke orang-orang lain gitu. Jadi ke teman-teman. Jadi boleh dikatakan bahwa ya teman yang membaca mungkin sudah 200-an sekarang, tapi separuh diantaranya dapat gratis dari saya gitu. Jadi saya berharap bahwa nanti
teman-teman ini yang akan memberikan informasi ke teman-teman yang lain. Dan kemungkinan 100 yang pembeli yang lain itu juga memang benar dari teman-teman ini dapatnya gitu. Dan untuk saat ini seperti saya katakan di awal tadi, saya belum benar-benar fokus untuk memasarkannya gitu. Tapi karena bukunya sendiri buku yang menurut saya ya kapan aja bisa dibaca, tahun ini, tahun depannya lagi pasti akan terbaca, dan saya publish sekian banyak dan masih menumpuk saat ini. Suatu saat nanti katakan pandemi selesai, paling tidak ada banyak reuni ITB karena buku saya banyak juga tentang di kampus. Paling tidak saya datang ke sana, reuni-reunian ini setiap tahunnya ada. Itu menurut saya yakin bahwa itu akan lebih mudah dipasarkan gitu. Terutama dari dalam ITB-nya sendiri dulu, alumni ITB-nya sendiri dulu, baru nanti akan menyebar kemana-mana. Tapi untuk saat ini saya belum memikirkan terlalu banyak untuk marketingnya. Apakah nanti akan fokus ke sana? Ya, saya akan fokus ke sana. Marketing menurut saya ya saya tidak baru di marketing ya. Sebelumnya saya melakukan marketing walaupun marketing yang komoditi yang berbeda gitu. Jadi suatu saat nanti mungkin akan sampai ke sana. Terima kasih Pak Effendi. Semoga bisa menjawab sedikit dari pertanyaan Bapak. Thank you Bang Doni. Ini saya mau bertanya kepada Kak Sandra. Kak, ada pertanyaan di chat room kita. Saya bacakan nih dari Sevilla Noval Evanda. Sebutannya adalah Vanda, seorang mahasiswi jurnalistik yang katanya introvert dan gemar menulis blog tentang hati dan kini tengah menulis cerita fiksi soal problema pemuda-pemudi dengan pembawaan yang lumayan santai. Pertanyaan Vanda adalah, ini katanya menarik karena Cassandra menerbitkan buku secara independen. Bagaimana pendapat Kak Sandra mengenai platform e-novel yang kini marak seperti Good Novel, Dreamy, Vizo, dan lainnya? Apakah dapat menyokong kami-kami yang sangat pemula dan belum terlalu kuat personal brandingnya untuk majunya tanda kutip ya, sebagai seorang penulis? Jika iya, apa saja yang dapat kami lakukan untuk sukses? Ini benar kan kata saya, Kak Sandra, very inspiring nih tonight nih. Ayo Kak. Thank you. Aduh, pertanyaannya luar biasa nih, jawabnya jadi bingung ya. Jadi untuk mengenai e-novel dulu ya kan, saya punya buku itu, mungkin sambil ngobrol tadi kan udah kalian lihat ya, nulisnya itu ada buku yang bagiannya tuh bisa ditulis-tulis. Jadi kenapa saya sediakan tempat untuk menulis halaman-halaman kosong ya. Misalnya saya cerita tentang bagian chapter 1 saya One Last Cry. Itu ada cerita tentang seseorang yang begitu dalam waktu 2 minggu kehilangan orang tuanya gitu ya. Kedua mertua dua-duanya dan satu orang tuanya dalam waktu 2 minggu. Jadi akhirnya dia harus naik gunung untuk dealing dengan kesedihannya itu. Kemudian di Gunung Rinjani yang ternyata lumayan tinggi dan sulit didaki itu, dia menemukan satu rasa yang bahwa ternyata begitu besar itu tempatnya, universe begitu besar sehingga akhirnya dia make peace dengan himself ya. Jadi mungkin buat yang nggak tahu, Rinjani itu untuk bahasa Lombok itu artinya Tuhan. Dan dia naik gunung, dia ketemu Tuhan di situ dan dia make peace dengan dirinya. Nah, di halaman berikutnya itu saya kasih tempat kosong untuk si pembaca menuliskan apa sih rinjaninya dia, apa yang dia mau bereskan di gunungnya Tuhan itu gitu ya. Jadi kalau misalnya e-novel saya nggak yakin sih itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi memang ada plus minus. Kalau memang mau menjangkau banyak, pasti e-novel akan jauh lebih lebih mudah gitu ya buat orang yang jauh dan harganya juga lebih reasonable gitu ya. Sementara memang waktu saya bikin kemarin tuh kan tujuannya kayaknya saya introvert begitu, berani gak ya ngomongin kayak gini. Jadi emang ada keraguan di situ. Akhirnya saya memilih eksklusivitas untuk menjaga
ininya apa namanya audience gitu, tapi ternyata malah akhirnya saya kata Pak Budi, Sandra adalah korban dari kesuksesan saya. Jadi yang introvert terpaksa harus jadi ngebuka diri gitu ya. Terus mungkin untuk pemula yang belum kuat personal branding memang perlu ada komunitas. Tadi di awal Pak Joseph sempat bilang bahwa kita harus membangun komunitas yang akan menjadi calon pembaca kita gitu ya. Jadi disitulah memang orang-orang yang akan mendukung karya kita gitu, karena nggak bisa kalau misalnya kita bikin sebagus apapun tapi ternyata nggak bisa disalurkan kepada segmen yang tepat gitu ya, jadi sayang gitu. Memang selain itu tentunya mesti punya buku yang unik gitu, karena penulis banyak, yakin saya penulis yang udah lebih banyak bukunya dari saya ada, cuma kalau misalnya kita bisa bikin buku yang sangat unik, pasti orang akan ingat, bikin kayak gini gila ya, kenapa gue nggak kepikir, atau you just do something that you can do gitu. Itu sih mungkin dari saya yang buat Mbak Vanda tadi ya. Semoga menjawab pertanyaannya Vanda ya. Thank you Cassandra. Semoga ini Vanda dan teman-temannya juga terinspirasi. Next question saya ingin menunjukkan kepada Pak Yosef. Pak Yosef kayaknya ini cocok Pak Yosef untuk menjawab pertanyaan dari Pak Hikmat Slamet nih. Pak Hikmat menulis, katanya ada kesamaan dari 4 penulis yang menjadi pembicara. Ya ini mulai menulis buku di saat sudah senior, baik dari sisi usia maupun karir. Tapi Pak Hikmat ini maaf kalau salah, saya salah katanya gitu ya. Pertanyaannya, kenapa nggak mulai lebih awal? Pada saat mungkin usianya di bawah 40. Bagaimana nih Pak Yosef jawabnya nih? Baik, terima kasih Pak Hikmat untuk pertanyaannya. Jadi kalau sekarang Pak Hikmat sudah sadar bahwa ada kesempatan untuk mulai lebih awal, silakan gunakan kesempatan itu. Nah kita ini termasuk yang sadarnya belakangan, ya mungkin juga itu orang bilang tell me, nggak apa-apa. Jadi dulu itu saya sering menjadi narasumber untuk beberapa majalah atau koran kalau mereka mau bicara tentang sumber daya manusia, itu sering benar saya dijadikan narasumber gitu ya. Dan sampai dengan saat itu saya belum pernah menulis apa-apa. Ya. Sampai dengan saya pensiun, benar-benar sampai dengan saya pensiun usia 55, baru berpikir tentang apa yang bisa saya lakukan pada waktu pensiun. Dan teman-teman yang biasanya datang wawancara saya, mereka malah mendorong saya, ayo kamu punya banyak cerita, sekarang itu waktunya untuk menulis. Ya. Jadi contoh-contoh yang kita lakukan ini yang sudah terlambat, nggak usah ikuti. Ikuti yang bagus-bagus kayak Pak Pam yang masih muda, sudah mulai nulis, yang Mbak Sandra yang juga masih lebih muda, masih remaja, sudah nulis. Itu jadi jangan ikut kita gitu untuk itu ya. Jadi Pak Hikmat silakan, untung sekarang disadarkan bahwa masih banyak orang muda-muda sudah bisa menulis dari awal. Ya, Mbak Astrid, silakan. Ini saya juga baru sadar kok Pak Yosef, tenang aja. Baru sadar, oke kayaknya seru nih nulis buku nih ya. Lagi-lagi sangat menginspirasi. Oke, saya ada pertanyaan, satu di chatroom dari Pak Willy Arifin, tapi saya ingin bertanya ke semuanya ya. Jadi Mas Pam, Kak Sandra, Bang Doni, Pak Yosef, dan Kak Anies jawab secara singkat saja ya. Karena pertanyaannya very simple. Apakah ada waktu khusus tertentu untuk menulis yang lebih efektif? Misalnya di waktu pagi secara teratur konsisten, atau random di sela waktu apa saja yang senggang selama bisa tulis 1 halaman tiap hari. Nah ini pengen tahu di balik layar ya, all the struggles. Waktu yang paling efektif untuk masing-masing kapan? Silakan kita mulai Jawab dari secara alfabet, Astrid. Secara alfabet, boleh. Kak Anies, duluan Kak. Singkat, padat, jelas. Nggak usah nulis satu skripsi kayak. Kapan waktu yang paling efektif? Malam kalau saya. Malam. Ada jam tertentu? Tengah malam ketika sepi? Ya biasanya lewat jam 9 sampai tidur. Oke, very good. Thank you tidak Kak. tiap hari ya. Belum Bang bisa Doni. tiap hari. Belum bisa tiap hari. Bang Doni kapan? Kalau untuk saya random. Random. Jadi Oh, ya gitu. random karena
kecenderungan saya menulis apa yang telah saya alami. Jadi ketika mendengarkan sesuatu atau mendengarkan orang berbicara dan tiba-tiba teringat, saya punya pengalaman seperti itu atau pernah melakukan seperti itu dengan cara yang berbeda dan ending yang berbeda. Ya, jadi itu kadang-kadang pas saat meeting misalnya saya mendengarkan sesuatu, saya hanya tuliskan judulnya, pengalaman di sini, ya. Baru nanti setelah meeting itu selesai, saya tuliskan gitu. Tapi ditulis nggak sih, Bang, notes atau key point sebelumnya? Jadi kalau Bang Doni ada inspirasi nih di pagi hari gitu, tulis nanti random. Enggak, saya hanya membuat pengalaman di sana gitu, pengalaman di sana waktu atau misalnya pengalaman di Bogor naik kuda misalnya. Udah. Kenapa saya nggak perlu pointer untuk itu? Karena memang itu saya alami gitu. Jadi lebih mudah buat saya untuk menuliskannya gitu. Oke, thank you Bang Doni. Pak Yosef, kapan waktu efektif Bapak Yosef untuk menulis? Saya malah bukan bicara waktu, tapi kebiasaan pendekatan saya. Saya itu punya iPad, yang begitu kita dengar sesuatu, saya bisa nulis di situ satu kata. Satu kata itu bisa kemudian jadi satu kalimat. Lalu satu kalimat bisa jadi paragraf, kapan saja gitu. Saat ini di iPad saya itu ada 50 judul, yang saya nggak tahu mau ngapain gitu ya. Bahkan ada yang sudah dari 5 tahun yang lalu saya belum apa-apain gitu. Tapi ada saja momen di mana satu kata tadi itu bisa dikembangkan menjadi satu kalimat dan bisa menjadi paragraf lalu menjadi sebuah artikel. Jadi itu yang trigger saya. Jadi iPad saya itu sangat bermanfaat. Tidak ada waktu khusus untuk itu. Tidak ada waktu khusus, tapi punya tool khusus ya. iPad-nya ini menjadi andalan Pak Yosef. Oke, thank you Pak. Mas Pam. Oke. Jawabannya sederhana, jam 5 pagi setiap hari. And why is that? Karena otak saya lebih fresh. Kedua, terus terang ada satu hal yang saya nggak share tadi ya. Untuk menulis saya harus baca banyak buku. Dan tentu saja saya berarti ya membaca kalau malam minimal 1 bab. Malam baca 1 bab, besok paginya baca 1 halaman. Besok paginya nulis 1 halaman. Kenapa demikian? Nah, kalau ada yang baca tulisan saya di Facebook akan tahu, biasanya saya akan menceritakan sebuah cerita permasalahan yang dihadapi seseorang. Biasanya saya dinner dengan mereka, so di sini ada beberapa orang yang menjadi tokoh-tokoh cerita saya hadir dengan kita malam ini ya. Dan kemudian mereka akan menceritakan permasalahannya, dan saya akan mencoba mencari solusi sambil sharing ke orang yang lain. Nah, jadi ada problemnya, ada solusinya yang 1 bab setiap malam, dan ada penulisannya yang itu dilakukan setiap hari jam 5 pagi. Secara rutin. Ini, oke. Aku bingung nih mau mencontoh yang mana, aku akan coba dengan semuanya. Kak Sandra belum dijawab tuh. Iya, belum makanya Kak Sandra. Gini, saya itu biasa nulisnya itu malam. Ya, jadi mungkin jam 9 setelah tenang itu saya nulis. Cuma inspirasi kan datang anytime ya, bisa pagi, bisa siang, dari ngobrol tiba-tiba ting gitu. Nah, itu saya senang nyatat langsung di handphone. Jadi begitu ada ini langsung itu bagian itu tuh langsung saya catat di handphone. Jadi nanti malam baru saya jadiin tulisan gitu ya. Jadi inspirasi itu kan memang nggak bisa ditunda, nanti lupa tadi apa gitu ya. Jadi tapi nulisnya di malam gitu. Itu kalau saya. Oke, thank you Kak. Ini berarti audiens sudah banyak nih mau nyoba cara yang mana gitu, karena masing-masing pasti punya cara yang paling efektif sendiri gitu ya. Untuk Mas Pam, saya ada pertanyaan terakhir, dan juga untuk Cassandra ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi malam ini. Ada pertanyaan dari Tin Suhartini untuk Mas Pam. Perlu nggak sih kita membayangkan siapa yang akan membaca buku kita? Kalau di marketing, kita ciptakan pasar sendiri. Betul sekali. Kita membayangkan siapa yang membaca kita dan akan membaca dan akan bereaksi ya. Kadang-kadang saya menceritakan dengan style saya, tapi saya akan mengerem. Wah, saya bercandanya terlalu banyak. Saya akan menulis di situ dan saya menceritakan saya dinner dengan seorang wanita. Mungkin akan ada yang merasa tidak suka dengan itu. Saya akan mensoftkan bahasa tersebut. Karena yaitu tadi, sebuah produk itu kita tulis bukan untuk kita sendiri.
begin with your customer focus. So you think who is your target audience and your customer, dan selalu ada mereka pada saat proses penulisan. Okay, thank you, Mas Pam. Last questions for today, ya, Kak Sandra. Ada pertanyaan dari Mbak Dewi K. Utama. Bagaimana caranya menerbitkan buku secara independen? Bagaimana mencari orang yang mau mengedit tulisan saya agar mudah dimengerti dan enak dibacanya? Kalau bukunya akan diterbitkan sendiri. Jadi ini pertanyaan memang cocoknya untuk Kak Sandra nih, untuk malam ini. Iya, Silakan, Kak. oke. Memang kalau untuk melakukan ini saya karena sebetulnya karena sendiri, jadi resources-nya juga terbatas. Saya mengedit sendiri, jadi saya chief editornya gitu. Tapi anak saya ini kan juga libatkan gitu ya. Jadi anak saya bilangin gini, kamu baca, tapi jangan maksudnya jangan judge dulu ya. Pokoknya baca aja, cari look as an editor gitu ya. Jadi saya libatkan dia supaya ada fresh eyes juga yang bisa melihat dari sisi ini bukunya udah make sense belum sih, atau udah ada typo di situ atau ada apa gitu ya. Memang namanya juga begitu desain ya, kadang-kadang desainnya ngegeser balon atau ngegeser gambar detak jantung gitu ya. Tulisannya kadang-kadang hilang juga. Jadi challenge-nya di situ karena banyak desainnya. Cuma memang kalau dari yang tadi itu itulah caranya untuk menjadi editor, memang perlu ada orang lain yang di luar dari si penulis ya. Cuma bukan berarti saya sendiri nggak ngecek, itu bisa saya lakukan sih kemarin. Begitu. Jadi itu ada prosesnya ya. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Untuk kepada para partisipan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawabkan, tapi sayang sekali sesi untuk malam ini harus kita tutup. Semoga nanti akan banyak sesi-sesi berikutnya. Tapi sebelum saya akhiri, tentunya kan tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang terbaik nih, yang sudah bertanya ke Mas Pam, ke Kak Sandra, gitu ya, ke Pak Yosef, Bang Doni, gitu ya, bahkan juga ke Anis. Mau bagi-bagi giveaway buku tadi janjinya begitu di awal. Betul. Pak Nah, Yosef, ini silakan dipilih. sekarang berdasarkan senioritas kita menghormati. Pak Yosef, silakan Pak Yosef. Dua pemenang buku Pak Yosef siapa Bapak? Jadi yang bertanya tadi Pak Hikmat cuma ada satu. Oke, ada satu pertanyaan yang untuk semua orang nggak, Astrid? Astrid putus ya dari Jerman. Oke, nggak apa-apa. Saya take over. Oke, Pak Yosef, bukunya untuk siapa? Pak Hikmat ya, Pak ya? Untuk Pak Hikmat, saya punya 3 buku, silakan dipilih. Ada Kisah Rp10.000 yang mengubah hidupku, ada #curhat staff, dan juga ada Leader as Meaning Maker. Jadi Pak Hikmat, mohon tuliskan nama dan alamatnya di situ, Bapak. Okay. Baik, Pak. Baik, Halo, Pak. I'm back. Alhamdulillah. Oke, it's okay ya. Kita nggak tahu bahwa di Jerman ternyata networknya gangguan juga ya. Aduh, Mungkin ini alamatnya dibocorin nggak nih. perlu, tapi nomor teleponnya dulu ya. Oke. Nomor telepon tolong disampaikan di chat, biar nanti sama admin One HR akan dicek. Dalam urutan usia, Bang Doni, silahkan. Pak Budi tukang sensus nih, tahu usianya orang-orang. Bukannya saya paling muda tadi? Ya, pertanyaan yang ke saya tadi cuma Pak Effendi ya, otomatis akan dapat bukunya. Kemudian ada satu di sini yang saya jawab tadi di chat room-nya, tapi sudah dipilih oleh Pak Joseph tadi. Pertanyaan yang kedua justru ini Bu Dewi, pertanyaannya, setidaknya Bu Dewi sudah bertanya. Pertanyaannya adalah di mana beli bukunya?
saya jawab. Tapi untuk kali ini Bu Dewi akan dapat langsung dari saya, jadi nggak usah Wow. cari-cari info ke dia lagi, Bu Dewi. Congratulations Bu Dewi. Terima kasih banyak. Setelah saya baca, akan saya kirim ke adik saya yang kenal dengan Pak Doni. Si kakek. Kebetulan ada adik yang lain yang akan mengunjungi dia. Oke. Oke, ini mohon Mas Pam diupdate, tadi kan saya sempat ngilang Iya, ditelan don't dengan worry. benua. Pak Yosef udah milih, Bang Doni usia berikutnya, mohon maaf Teh Anis tolong lihat di chat dan kemudian pilih siapa dua akan mendapatkan hadiah buku dari Teh Anis. Silakan, tolong dilihat yang pertanyaan kolektif aja, randomly Teh Anis. Tadi yang nanya, tadi yang nanya jam udah dapat, yang nanya waktu menulis. Waktu penulisan, siapa Astrid? Willy, tadi yang namanya Willy Arifin. Siap, Willy Arifin. Satu lagi Teh Anis? Sama Mas Hikmat deh. Walaupun ke Mas Sandra, iya. Mas Hikmat tadi udah dapat belum? Mas Hikmat Udah ke Pak dapat. Yosef. Udah dapat dari udah Pak dapat Yosef. ya sama Pak Yosef. Teman. Udah Kak Anis? Udah ya. Atau masih mau pilih? Tadi Mas Willy tolong disertakan ya nomor handphonenya. Oke, usia berikutnya saya harus menghormati Sandra. Thank you. So dari saya adalah untuk penanya pertama dan terakhir. Berarti Bang Khairul Razak dan Ibu Tin. Terima kasih Ibu Tin dan Bang Khairul Razak. Oh ya, bukunya kali ini nih. Saya punya buku tentang The Magic of Business. Bagaimana menerapkan sulap dalam bisnis kita untuk berpikir kreatif. Saya mengajarkan rahasia trik bermain sulap, bagaimana bermain presentasi dan kemudian menerapkannya dalam bisnis kita. Oke. Thank you Mas Pam. Sandra sekarang. Wih, makasih Mas Pam. Last but not least. Bukunya bisa saya pakai buat training nanti itu sulapnya. Of course. Malam Pak Joseph, izin. Oke, Sandra. Tadi yang sudah dipilih namanya tolong menulis nomor handphone ya. Mohon maaf supaya bisa terekord. Ya. Oke, kalau dari saya tadi yang dibacakan oleh Astrid kan ada dua ya. Ada Vanda Mbak satu. Sevilla Novel Evanda ini satu, lalu Mbak Dewi K. Utama ya. Siap. Iya. Ya, dua ini yang akan mendapatkan buku saya. Jadi nomornya ya oke akan saya simpan. Ini oke, terima kasih. Ini ya. Sudah selamat ya Vanda. Oh, sudah. Ada nomor teleponnya di sini. Pak Pambudi ada penampakan loh. Makasih. Beliau mau mengucapkan salam. Hai Bikori, selamat. Itu tantenya penjaga rumah saya. Ibu Dewi K. Utama. Terima kasih banyak. Bikori, tolong mohon dituliskan di chat nomor teleponnya. Aku udah punya. Iya, siap. Ada yang bertanya tapi nggak dapat buku nggak? Ada. Kenapa? Mau dikirim sama Bang Doni? Boleh. Siap. Waduh, hebat ini Bang Doni ya. Semua yang kita sama-sama bertanya, bahagia. Alhamdulillah. Semua yang bertanya tolong nuliskan nomor handphone, nanti akan dikontak sama Bang Doni dan dikirim. Yang maksud saya yang belum sudah bertanya tapi belum mendapat buku dari siapapun. Setuju Bang. Ya. Ada Francisca Sari. Itu tadi belum sempat ditanyakan karena memang sudah dijawab oleh Mas Pam. Pertanyaannya mengenai bagaimana nih kalau sudah stuck, bagaimana cara melanjutkan ide tersebut. Tapi dapat ya nih buku dari Bang Doni ya? Ya, saya kira pertanyaan yang sangat bagus. Ya, walaupun dijawab oleh Mas Pam, nanti akan saya kirimkan. Oke, Mbak Francisca Sari, ditunggu ya nomor handphonenya. Silahkan diketikkan di chat room. Baik, kalau begitu sesi malam ini
Saya tutup kepada para partisipan. Terima kasih di sini Anda semua bisa melihat jajaran yang sangat inspiratif. Ada Mas Pam, Budi, ada Cassandra, ada Pak Yosef, ada Kak Anis, dan ada Bang Doni. Terima kasih juga untuk semuanya atas waktunya sudah hadir malam ini. Semoga sesi malam ini sangat menginspirasi dan bermanfaat dan memberikan motivasi untuk menulis buku yang sangat besar. Nah, semoga kita bisa berjumpa lagi di sesi berikutnya. Saya Astrid, kebetulan tidak ada di Indonesia, jadi mohon maaf tadi sempat hilang gitu ya. Ini malu, but it's okay. I'm also enjoying these sessions with you. Kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat, insya Allah. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Thank you very much. Sampai jumpa, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima Bye-bye. kasih. Malam. Kita nggak sempat foto Foto bersama. session Mas dong. Pam, Sesi terima apa kasih. ya? Foto session. Joseph. Foto Semua dulu, yang foto bisa dulu. buka Boleh video, kita Pak foto Pam, session Pak dulu. Yosef, silakan yang semua masih yang ada, bisa buka Pak video. Doni. yang Nah, masih ada. oh ada ada. Ibu Sandra Saupala. Makasih Bu Sandra for coming. halo Pak Pam, Halo, Eh, Bu ada Bu Sandra. Irawati. Ibu. Thank you. Pak Yosef. Selamat Vina lagi bisa malam. buka kamera nggak? Pak Pam. Yang masih ada silakan buka kamera dulu, Siap, kita foto-foto. Iya. Sudah? Yang masih ada? Ya, Saya izin masih. belum bisa buka kamera, masih di jacuzzi ya. Ya, ya Allah ya Loh, Rabbi. justru harus buka. Oke, masih ada lagi yang belum? Mbak Adriani, Mbak Sumarti, Pak Nur Hadi, udah ya? 1, 2, 3. Oke, masih kayaknya cuma 1 halaman, yang lain udah pada kembali ke peraduan masing-masing. Ya. Jadi terima kasih atas kehadirannya buat yang tadi sudah dapat mendapatkan buku, mohon ditunggu akan dihubungi gitu. Thank you. Terima kasih semua, Terima kasih selamat semuanya. istirahat. Selamat malam. Selamat malam. Bye semua. Sweet dreams.